Oke, ada yang mau request dulu sebelum saya mulai? Oh, ada yang udah request nih. Nomor 3, Pak, katanya gimana? Oke. Teman-teman, nomor 6, nomor 7. Oke, sip. Nanti saya akan bahas sesuai dengan requestan aja ya. Jadi saya akan mulai dari soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu soal yang ini ya. Nomor 3 bagian ini. Jadi biar kalian tahu nih bagian mana nih soalnya. 3, 6, 7 ya. 3, 6, 7 itu mana? 5, 6, 7. 3, 6, 7 ya. Oke. Sesi pertama saya akan bahas 3 nomor ini ya. Oh ya, alangkah lebih baiknya sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Selesai. Mungkin kalian udah ya tadi ya di sesi pertama, jadi biar saya juga. Nah, yang pertama adalah soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 memang ini kalau ngerjain soal kayak gini kita harus sering-sering ya. Jadi sering-sering ngerjain biar terbiasa. Emang ini soal agak out of the box dikit. Sebenarnya nggak out of the box sih. Jadi pola bilangan kayak gini itu pasti menggunakannya, ini nggak mungkin yang aneh-aneh ya. Pasti menggunakan operasi jumlah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi gimana caranya bikin angka-angka di sekitar ini jadi angka 2, angka sekitar ini jadi angka 3. Nah, ini orientasinya bebas ya. Boleh depan, boleh berhadapan, boleh ke kiri, boleh muter, boleh. Kadang suka dibikin rata-rata gitu ya. Kadang suka dibikin apa? Rata-rata atau apapun lah pokoknya ya, atau mau dikaliin bagiin, pokoknya operasinya 4 itu ya, menggunakan pola aritmetika ya. Jadi kali bagi, tambah, dan kurang. Nah, sebenarnya ini simpelnya adalah polanya. Jadi paling ya ini nggak ada tekniknya ya, nggak ada tekniknya cara mencari polanya. Jadi polanya gimana cara nyari ya, kalian harus ya ini kemampuan yang tidak ada ininya, jadi harus sering aja. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini polanya adalah apa? Gimana cara dapetin 2? Jadi kalau saya punya kotak, di situnya kotak, ininya adalah misal adalah X, jangan X ya, apa ya? Itu kan ada X, misal apa? Ini adalah A gitu ya. Ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E gitu ya. Nah, polanya gimana? Ya kita cek aja. Sebenarnya muter, bisa berhadapan, bisa kiri kanan gitu. Kita nggak tahu. Nah, gimana ya? Saya juga pokoknya cek aja dulu depannya dulu gitu ya. 3 sama ini 5 sama 4, 9. Ini berapa nih? Kalau dikurangi 2, 9 sama 2 bukan kelipatannya. Pokoknya kan ya gitu-gitulah pokoknya. Pasti kalian atau dikaliin, dikurangin, ya pokoknya gitulah. Nah, cuman sayangnya ini polanya itu adalah kalau misalnya ada bentuk kayak gini, coba kalian cek bagian A ini bisa didefinisikan sebagai A ini sama dengan ada yang udah dapat C kali D. Berapa tuh? C kali D itu 4 kali 3, 12 ya. 12 dibagi B ditambah E. Gitu. Jadi polanya itu seperti ini. Jadi 4 dikali 3 ini 12. 1 ditambah 5 ini 6. 12 dibagi 6 jadinya adalah 2. Ya, ini adalah 2. Nah, terus kalau bagian ini dicek juga ya. Jadi kalau kalian nemuin, oh iya benar 2, dicek juga bagian ini berlaku enggak. Jadi kalau saya kaliin 4 kali 8 kali 6, 48 ya. 48 dibagi 16. Jadinya 3 ya. Berarti dengan cara yang sama, kalau saya punya di sini X, berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3 dikali 12. Jadi C dikali D. Berarti 3 dikali 12. Dibagi berapa? 3 ditambah 1 ya. Jadi sama dengan berapa nih? 36 dibagi 4 ya. 36 dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 9. Gitu teman-teman. Cuman kalau ada yang nanya kenapa bisa begini ya, yang bikin soalnya pengennya gitu ya. Pokoknya menggunakan operasi kali bagi tambah dan kurang. Sip ya. Jadi nggak harus bisa muter dianya, bisa rata-rata atau bisa
Ya pokoknya rata-rata juga kan sebenarnya menggunakan operasi tambah dan bagi. Begitu ya pokoknya. Sip ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan nih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di chat ke ini apa di kolom chatnya ya. Oke teman-teman, terus tadi ada yang nanya soal nomor 6. Ada yang nanya nomor 3 lagi kan kira-kira? Kalau ada, ya saya akan bahas nomor 3 dulu. Tapi kalau nggak ada, saya mau lanjutin ke soal nomor 6 tadi yang ditanya sama Tegar. Kalau ada yang bingung nomor 5, nomor 6 yang mana? Ini nomor 6 bagian ini, nomor 7 ini, nomor 3 ini. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya, direkam dulu kira-kira ini bagian mana nih. Rasa-rasanya ini deh, ini deh. Silahkan ya. Nah, saya akan bahas soal nomor 6. Jadi, ini konsepnya naik, konsepnya turun. Jadi, kita harus tahu kalau naik gimana, kalau turun gimana. Jadi, kalau saya pribadi, kalau ada nilai naik, ya nilai naik, misal suatu nilai naik, misal A gitu ya. Jadi, kalau misalnya A ini naik X persen, misal naiknya X persen, maka nanti si A-nya ini, jadi nilai A-nya itu sama dengan 100 ditambah X persen dikali yang awal. Jadi A aksen ini disebut sebutnya adalah A yang baru, itu pasti nilainya adalah 100 ditambah X persen dari A yang lama. Jadi kalau saya definisiinnya, kalau A naik X persen. Gitu. A kalau naik X persen, berarti jadinya gini. Nah, kalau misalnya saya punya B turun, jadi kalau punya B turun X persen, jadinya gimana? Kalau B turun X persen, berarti B aksen, B yang baru sama dengan 100 dikurangi X persen dari B yang lama gitu ya. Jadi konsepnya adalah ini. Jadi konsepnya adalah ini. Jadi kalau teman-teman nemuin bentuk-bentuk gini, jadi ini bisa saya tulis kayak gini kan. Jadi bentuk awalnya itu apa sih? Y-nya sama dengan CX. Ini sebenarnya boleh aja ya saya kaliin ke atas CX kuadrat Z dibagi R kuadrat. Jadi ini bentuk awalnya. Jadi bentuk awalnya Y-nya gini. Dengan RXZ variabel bebas dan C-nya konstanta. Nah, kalau C konstanta berarti C ini tidak berpengaruh apa-apa ya. Jadi sebenarnya C ini konstanta itu tetap ya, jadi nggak ngaruh apa-apa. Jika X naik 100%, oke, Z naik 300%, berapa persen perubahan R agar nilai Y tetap ya, oke. Jadi kita tuh pengen nyari Y aksen. Y aksen itu sama dengan apa? Ya berarti kalau misalnya Y aksen itu kita definisikan sebagai C itu konstanta. Jadi kalau konstanta itu nggak C aksen. Maksudnya dia nggak akan berubah sampai kapanpun karena konstan. Nah yang berubah itu apa? X aksennya dikuadratin gitu ya. Dikali Z aksen gitu kurang lebih dibagi R aksen kuadrat gitu ya. Nah ini adalah Y aksen. Nah faktanya si X aksen ini tuh dia menaik 100%. Jadi kalau saya punya X aksen naik 100%, berarti bisa saya tulis apa? X aksen naik 100%. Berarti X aksen ini sama dengan 100 ditambah 100% ya, dikali X awal. Paham gitu? Nah, dari sini ntar jadinya 200%. 200% itu 200 per 100. Maka bisa saya tuliskan sebagai 2X. Paham, Presiden? Nah, terus Z-nya naik 300%. Berarti kalau naik 300%, berarti konsepnya kan naik 300, berarti X-nya diganti 300%. Persen itu per 100 ya. Nah, jadi jadinya 400%. 400% itu 400 per 100. Jadinya 4Z. Gitu. Jadi X aksennya diubah jadi 2X, Z aksennya berubah jadi 4 kalinya. Gitu. Nah, maka berapa persen perubahan R agar nilai Y-nya itu tetap? Oh gitu, jadi nanti tinggal saya substitusi sebenarnya. Jadi Y aksen itu sama dengan X aksennya bisa saya ganti jadi 2X. Jadinya adalah C diganti jadi 2X pangkat 2. Z-nya bisa diganti jadi apa nih? Z aksennya 4Z, 4Z yang lama.
Nah, dibagi R aksen kuadrat. Itu yang maksudnya R aksen di sini apa? Nilai R yang baru ya. Oke ya, nilai R yang baru. Nah, katanya kata soal ini itu sama dengan Y ya, sama dengan Y. Jadi tulisan jadi gini. Jadi Y aksen ini sama dengan Y katanya. Kenapa sama dengan? Karena nilai Y-nya akan tetap. Berarti Y aksen sama Y nggak ada bedanya dong ya. Karena dia-nya tetap katanya kata soal. Berarti tinggal substitusi aja bagian yang ini sama bagian yang ini. Jadi kayak mensubstitusi, jadinya Y aksennya sama dengan apa? Ini kalau saya kuadratin jadinya apa nih? 4 ya. Jadi ini kalau mau dilanjutin, kalau mau saya lanjutin, ini sebenarnya jadinya apa nih? 4 ya, 2 kuadrat, nanti dikali 4, jadinya 16. Jadi boleh saya tulis 16-nya di depan lah. 16 C X kuadrat Z, tapi dibaginya masih R aksen. Gitu. Jadi kalau mau disederhanakan kurang lebih gitu. Nah, sekarang katanya Y aksen sama Y-nya tetap. Jadi kalau tetap diapain? Disamain. Jadinya nanti 16 ya, jadi 16 ini C aksennya CX pangkat 2 Z dibagi apa nih? R aksen kuadrat. Ini sama dengan ini. Jadi CX kuadrat Z dibagi R kuadrat. Kan bagian yang ini makan sama ya, bisa dicoret ya. Bagian yang ini kan sama. Maka nanti kalau saya kali silang, nanti ini ke sana, ini ke sana, nanti saya bisa dapetin apa nih? 16 R kuadrat ini sama dengan R aksen kuadrat. Nah, kalau saya sederhanakan atau saya akarin ya, berarti jadinya adalah 4R sama dengan R. Nah, berarti ini 4R itu maksudnya apa? R aksen sama dengan 100% ditambah 300%. Ini. Gitu kan? 4 itu kan 100 tambah 300%, ya nggak? Nah, artinya berarti R-nya ini mengalami kenaikan atau penurunan kalau tambah? Mengalami kenaikan. Jadi, dari sini kita bisa tahu bahwasannya dia mengalami naik 300%. Begitu deh, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Halo Kak, boleh minta lihat yang atasnya lagi Kak? Yang di atasnya Y aksen itu. Boleh yang ini? Nah ya, mau aku screenshot satu full Oh bisa iya, kan boleh. ya? Oke. Boleh. Nyampe nggak? Nyampe nggak? Nyampe udah Kak. Oke, Makasih siap. Kak. Oke ya, ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Saya akan lanjutin soal nomor 7 ya. Ini sesuai dengan urutan ya. Jadi kalau yang bertanya, mungkin yang lain ada yang sama ya boleh, nggak perlu ditulis nanti saya akan bahas. Oke, selanjutnya akan saya bahas soal nomor 7 nih. Ada yang nanya dulu yang nomor 6 atau yang nomor sebelumnya? Kecil. Udah aslinya. Oke, soal nomor 7 sesuai dengan requestan. Jadi ini konsepnya adalah konsep tentang rataan, rata-rata, min. Apalagi ya bahasanya. Ya kurang lebih itulah. Tes matematika diberikan kepada kelas A dengan total siswa jumlahnya 36 orang. Pada saat tes ternyata 2 siswa tidak hadir ya, yaitu Adi dan Bella, sehingga tesnya diikuti 34 orang. Nilai rata-rata dari ke-34 siswa tersebut sama dengan 73. 2 hari kemudian Adi dan Bella ikut. Nah, kalau ikut berarti jadinya 74.
Jika nilai Adi sama dengan 90, nilai Bella sama dengan berapa? Oke, jadi gini teman-teman, di sini ada sebuah konsep yang kalian harus pahami, yaitu tentang konsep rata-rata. Ya, konsepnya konsep rata-rata. Jadi kalau saya punya rata-rata, itu definisinya adalah jumlah itu apa ya? Sigma ya. Jumlah data dibagi N. N itu banyaknya data. Beda jumlah sama data beda ya? Sorry. Jumlah sama banyak beda ya? Jumlah sama banyak beda. Kalau 1, 2, 3. Banyaknya ada berapa? Ada 3. Jumlahnya ada berapa? Di jumlah, berarti kalau jumlahnya berapa nih? 6. Kalau ditanya jumlah, 6. Kalau ditanya banyak, ada 3. Ya, jadi gitu. Jadi kalau di istilah matematika itu, jumlah sama banyak itu agak sedikit sensitif. Kalau kalian main kelereng, biasanya kan jumlah sama ini ya oke lah, lu ngerti gua ngerti ya, jadi sama-sama ngerti gitu ya, maksudnya banyaknya kelereng lu berapa, jumlah kelereng lu berapa, kadang suka disamain. Oke, balik lagi ke konsep rata-rata. Rata-rata adalah banyaknya data dibagi N. Nah, N di sini adalah apa? Banyaknya data. Atau biasanya boleh saya tulis kayak gini, jumlah datanya itu bisa didapat dengan cara mengalihkan rata-rata dikali banyaknya data ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Nah, terus nanti ada yang namanya rata-rata gabungan. Ada yang namanya rata-rata gabungan. Ini banget ya. Jadi zaman saya SMA mungkin ya keluar, tapi walaupun istilahnya nggak di TPS kuantitatif. Kalau zaman saya dulu di matematika dasar kan ya. Karena kan sekarang matematika dasarnya udah nggak ada, jadi udah bergabung dengan TPS kuantitatif. Rata-rata gabungan itu rumusnya gimana? Rumusnya adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu adalah menggabungkan dua rata-rata. Jadi gini, misal gini. Kelas A, misal ada kelas A nih, rata-ratanya 50 misal gitu. Kelas B rata-ratanya 70. Menurut kalian rata-rata kedua kelas ini berapa? Boleh nggak 60? Nggak boleh. Nggak boleh. Jumlahin bagi dua kamu A 60. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bergantung banyaknya siswa A sama siswa B. Ya, kalau siswa A-nya cuma 2 orang gitu ya, siswa B-nya 100 orang, nah ini akan beda dengan kalau misalnya di sininya 100 orang, di sininya 2 orang. Jadi akan beda. Ya, kasusnya akan beda. Jadi jangan semudah itu. Dia rata-rata gabungan itu rumusnya apa? Rata-rata gabungan itu adalah rata-rata kelompok pertama dikali NA, banyaknya kelompok pertama, ditambah rata-rata kelompok B dikali NB, ditambah lalala YYY gitu, dan seterusnya dibagi total NA ditambah NB ditambah dan seterusnya. Nah, maksudnya dan seterusnya itu apa? Ini bergantung banyaknya kelompok. Jadi kelompoknya kalau ada 7 berarti 7 tuh sampai apa? Sampai F ya. F6. G berarti sampai G 7. Nah, tapi karena di sini cuma ada 2 kelompok, berarti kita cukup pakai 2 aja. Kalau kok bisa tahu 2 kelompok, kita definisiin. Tes matematika diberikan kepada kelas A dengan total siswa berjumlah 36. Berarti ini boleh saya tulis, ini adalah rata-rata kelas A dengan jumlah 36 adalah berapa nih? Oh, nggak dikasih tahu. Pada saat tes ternyata 2 siswa 3 hadir, yaitu Adi dan Bella. Oke, jadi harusnya 36 siswa, cuman Adi sama Bella nggak hadir. Sehingga tes hanya diikuti 34 orang. Berarti nggak jadi. Saya nulisnya berarti rata-rata 34 orang adalah 73. Jadi ini bisa saya tulis kayak gini. Jadi dari kalimat yang ini ya. Jadi yang atas itu kayak prolog gitu loh, kayak prolog. Oh, oke. Jadi banyak oke-nya gitu ya. Nah, datanya ini muncul ada di sini. Nilai rata-rata dari 34 siswa orang tersebut adalah 73. Maka yang pertama kali kamu tulis berarti yang itu. Setelah itu apa? 2 hari kemudian Adi dan Bella mengikuti tes susulan. Jadi tes susulan artinya dia ikut ke kelompok 34 ini ya, 34 ini. Nah, Adi dan Bella mengikuti tes susulan sehingga rata-rata total kelas A berarti sekarang ada data baru dong. Jadi kalau Adi dan Bella ikut berarti rata-ratanya jadi 36 orang. Nah, katanya jadi 74. Jadi rata-ratanya jika nilai Adi sama dengan Adi, ya di sini ada Adi, jadi di sini tuh
ada A lah saya sebutnya. Adinya sama dengan berapa nih? 90. Maka pertanyaannya adalah berapakah bela? Oke, gitu ya. Jadi adiknya segitu, berapakah belanya? Oke deh, jadi kita menggabungkan dua buah kelompok. Jadi ini tuh ceritanya ada dua buah kelompok. Kelompok pertama adalah yang isinya 34, jadi gitu ya. Jadi ini tuh adalah kelompok pertama yang isinya 34. Kelompok kedua itu isinya adalah dua, Adi sama Bella, dan menghasilkan gabungan. Jadi ini saya sebut gabungannya itu adalah 36. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini gabungan. Jadi kalau misalnya saya tuliskan dalam sebuah persamaan ini, rata-rata gabungan itu berarti apa? Rata-rata 36 orang itu sama dengan rata-rata 34 orang dikali 34. Ditambah rata-rata 2 orang dikali 2 orang. Gitu ya. Jadi dikali 2 orang. Atau rata-rata dikali banyaknya data itu sama dengan apa nih? Jumlah data ya. Nah, maksudnya di sini itu nanti adalah nilainya si Adi sama si Bella ya. Jadi Adi dan Bella. Jadi ini itu adalah A ditambah B. Ya gitu ya. Nanti dia dibagi apa nih? Dibagi totalnya 36. Jadi setelah digabung jadi 36. Udah sebenarnya persamaannya gini aja, tinggal masukin aja. Nah, 36 berapa? Berarti 74. Berarti 74 dikali 36 agak lumayan ya. 36 ini sama dengan rata-rata 34 adalah 73 ya. Nah, terus dikali 34 ya. Ditambah ini A tambah B. Ya tinggal hitung deh, udah selesai. Oh ya, BA-nya 90. Jadi A-nya bisa saya substitusi adalah 90 ditambah B. Ya, tinggal hitung sih, ini masalah berhitung aja, tapi saya agak males sih. Ya gitu deh. Ini 74 dikali 36 dikurangi 73 dikali 34 dikurang 90 ya. Ini sama dengan B. Ya udah selesai, ini tinggal kalian hitung. Cuman kan, aduh, ngabisin waktu kamu Am. Nah, saya pakai cara lain nih. Cara lainnya bisa dipakai nggak ya? Kalau Kak, sebelum lanjut ke cara lain, boleh aku foto dulu cara yang ini? Oh, boleh. Oke, makasih Kak. Oke ya, jadi kurang lebih gini ya. Ya ini tinggal hitung aja sendiri lah. 74 kali 36 berapa? 73 ya 34 berapa? Ini kayaknya harus nguli sih, harus nguli. Nah, kalau cara lainnya gimana? Cara lainnya gimana ya? Ya biar ngitungnya sebenarnya cara lain ini biar ngitungnya sih nggak ini. Tapi sekali lagi kalau misalnya kasus kayak gini, jadi ini tuh kan ada dua kelompok ya. Kelompok pertama sama kelompok kedua kan ya. Jadi kelompok pertama sama kelompok kedua. Nah, jadi ini itu yang diketahuinya adalah rata-rata gabungan. Jadi ini diketahuinya ya. Yang pertama adalah yang diketahuinya ini adalah rata-rata gabungannya. Rata-rata gabungan itu saya sebut ini adalah n plus apa ya? N plus m gitu, boleh. Atau isi hurufnya sama saya sebut n plus a. Jadi diketahuinya ini adalah n plus a. Di sini itu adalah rata-rata gabungan. Ya, rata-rata ada gabungan. Nah, terus di sini adalah xn adalah ini rata-rata kelompok pertama. Nanti ada yang namanya apa ya? Saya sebut adalah m. M itu adalah saya sebut apa sih itu namanya jumlah lah ya. Jumlah tambahan data. Jadi kalau misalnya saya bikin rumusnya itu jadi gini. Jadi rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan ini dikurangin rumusnya gitu. Dikurangin rata-rata kelompok pertama gitu ya. Dikali selisihnya. Jadi penambahannya. Penambahan ini namanya selisih. Jadi A di sini itu adalah selisihnya atau bedanya lah saya sebut.
Ini dikaliin A, ditambah 2 kali rata-rata gabungan. Saya sebut gitu ya. Ini sama dengan M. M itu adalah jumlah tambahan data. Jadi kalau misalnya saya aplikasiin ya, aplikasiin di soal ini kan rata-rata yang 36-nya itu 74. Nah, ini masukinnya ke sini. Jadi nanti ini bisa saya masukin 74, kalau saya kurangi rata-rata kelompok pertama, berarti yang 73 ya, dikurangi 73, nanti gitu. Dikali A. A itu perbedaan grade-nya. Jadi ini yang beda itu ada berapa A-nya? A itu sama dengan 36 kurang 34. Jadi berapa? 2. Nah, itu A-nya. Jadi perbedaan penambahannya berapa? Nah, ini adalah 2 ditambah 2 dikali rata-rata gabungan. Rata-rata gabungannya berapa? 74. Jadi ngitungnya nggak terlalu besar. Ini sama dengan A ditambah B. Jadi 90 ditambah B. Nah, ini jadinya adalah 1 kali 2, jadinya 2. Ditambah, ini berapa nih? 148 nih. 148, 148. 148 sama dengan ini 90 ditambah 90 ditambah B. Taruh 2, 148. Benar ya? Sorry, ini bukan A, sorry. Ini N. Susah. Jadi itu N ya. N itu banyaknya kelompok yang pertama. Jadi ini harusnya 34. Jadi saya tulis ini adalah 34 ditambah 2 kali 74 sama dengan 90 plus B. Nah, maka nanti jadi kalau saya kurangin 1 kan dikali 34 jadinya 34 ditambah ini 148 sama dengan 90 ditambah B. Jadi ini bisa dicoret nih, pindah ke sini jadinya B-nya sama dengan, ini kan kalau dikurangin 90 kan 58 ya. Jadinya 34 tambah 58. Jadinya sekitar 92. Nah, itu B-nya 92. Ya, namanya rumus singkat ini berlaku untuk case ini. Jadi rata-rata gabungan dikurangi rata-rata kelompok pertama, 74 kurang 73 dikali N. N itu adalah banyaknya kelompok pertama. Ini juga ada salah sih. Ini A harus. Oke ya gitu ya, tapi basically caranya gini, cuman ini angkanya aja kegedean ya, jadi angkanya kegedean, agak lumayan gitu. Oke gitu teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Ya, biar muat. Silakan kalau ada yang mau foto boleh. Oke gitu deh, itu soal nomor 6, 7 ya. Sekarang saya mau ke nomor 9 ya. Oke. Jadi saya saranin sih yang susah dulu ya. Jadi maksudnya yang menurut kalian susah. Jadi biar biar kalau yang mudah, kalau misalnya ada temannya, jadi cara belajar ini saya kasih tahu ya. Kalau misalnya kalian ngerjain soal kayak gini, kalian tuh harus bisa semuanya. Jadi mau nggak mau tuh harus bisa 20 soal TPS kuantitatif. Cuman mungkin keterbatasan waktu yang untuk bertanya. Nah, caranya gini. eh, Pasti kan pemahaman di antara kalian itu kan nggak selalu sama. Mungkin ada yang ngerti nomor 1 tapi nggak ngerti nomor 6. Ada yang ngerti nomor 6 tapi nggak ngerti nomor 1. Nah, itu ditandain tuh nomor 1, nomor 6 nggak usah ditanyain, nanti saling sharing. Nah, yang ditanyain itu yang ya di antara kalian ada yang nggak paham ya gitu ya. Jadi ini sekedar tips aja, jadi biar efektif. Nah, saya akan bahas soal nomor 9.
Nah, nomor 9-nya namanya fungsi. Jadi kalau fungsi itu ya gx sama dengan x plus 2. Ini kalau saya pengen ganti x-nya jadi berapapun ya ganti aja gitu. Jadi saya punya nih gx nih sama dengan apa? X min 2, sorry. Kalau ditanya G2, 2 kurang 2. G3, pokoknya X-nya diganti 3. 3 kurang 2. Jadi gitu ya. Ini mah contoh aja ya. G3 jadi apa? 3 kurang 2. G, G apa ya? G, GUI misalnya. Ya, ini jadinya UI kurang 2 gitu ya. Pokoknya gantilah gitu ya. Jadi X-nya diganti apapun dia ngikut ganti. Nah, jadi fungsi itu sifatnya kayak gitu. Paling penulisannya, jadi kalau saya punya gx kuadrat, artinya gx yang dikuadratin. Jadi kita punya gx, terus dikuadratin. Gx apa? Gx itu sama dengan x min 2. Terus x min 2-nya diapain? Dikuadratin. Nah, ini namanya disebut gx kuadrat. Gx dikuadratin. Nah, kalau yang ini, gx kuadrat. Gx kuadrat. Oh, ini mah mengganti x-nya jadi x kuadrat. Kalau saya punya kayak gini, kurang lagi aja ya. Kalau saya punya gx kuadrat, itu biasanya sama dengan g kuadrat x. Artinya gx-nya dikuadratin ya. Jadi ini tuh artinya apa? Ada fungsi gx dikuadratkan. Itu maksudnya gitu ya. Ini sama aja nulisnya. Nanti barangkali nulis kayak gini sama aja. Tapi kalau saya punya gx, terus jadi gx kuadrat, gx kuadrat. Nah, ini tuh maksudnya apa? Mengganti x dengan x kuadrat. Paham? X-nya ganti dengan X kuadrat. X-nya ganti dengan UI. Itu kurang lebih gitu ya. Supaya yang bikin soal. Ya udah selesai. Jadi ketika ada bentuk kayak gini, nah bentuk kayak gini ya, ya tinggal substitusi aja. Oh berarti jadi kalau kayak gini maksudnya gimana? Maksudnya GX. Oh berarti GX itu, GX dikuadratkan itu GX-nya mana? X min 2. Ini dikuadratin. Ini dikurangi 2 GX kuadrat. Mengganti X-nya jadi X kuadrat. Jadinya X kuadrat min 2. Jadi sama dengan 3gx ya, gx berarti 3 kali x min 2. Ini lebih ke kayak ya udahlah dikuadratin aja gitu, diuraikan. Jadinya x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 ya. Ini kalau saya kali pelangi jadinya min 2x kuadrat, ini kalau saya kali jadinya plus 4. Ini saya kali jadinya adalah 3x, ini saya kali adalah dikurang 6. Mungkin ada yang nanya, kamu ini kenapa tiba-tiba jadi seperti ini gitu. Misal, nah, ini adalah konsepnya pakai yang a min b kuadrat ya. Jadi kalau ada a min b kuadrat, jadinya a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Ini barangkali ada yang nanya, ini kenapa bisa jadi seperti ini gitu, ujug-ujug bahasa Sundanya gitu. Jadi ini kenapa sih bisa tiba-tiba seperti ini? Nah, jadinya pakainya ini. Ya, membiasakan diri biar lebih cepat ya. Oke, habis itu gimana? Tinggal uraikan x kuadrat dikurang 2x kuadrat kan jadi min x kuadrat kan gitu. Min 4x. Nah, ini kan pindah ke sini jadinya min 3x ya. Jadinya adalah minus 7x. Di sini 4 ditambah 4 8. Kalau ditambah 6 jadinya 14. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, cuman kalau bentuk kayak gini ya sebenarnya boleh aja dikali negatif ya. Kadang kan suka gitu ya kalian. Saya kali negatif boleh nggak? Boleh aja sih. Nggak dikali ya boleh juga sih. Nah, terus kan cari dua buah bilangan, kalau dikali 14, selisihnya 7, berapa sama berapa coba? Susah kan ya? Ada, tapi susah ya. Tapi agak susah gitu kan. Nah, maka kita akan memunculkan konsep persamaan kuadrat. Jadi kalau saya punya AX kuadrat, ditambah BX, ditambah C sama dengan 0, dia pasti punya dua buah akar. Nah, X1 dan X2. Nah, kita tahu ada operasi yang namanya operasi penjumlahan. Jadi kalau saya punya X1 ditambah X2, ini rumusnya min B per A. B itu adalah yang nempel di X-nya, A itulah yang nempel di X kuadrat. Nah, kalau saya punya X1, X2, apa rumusnya? Rumusnya adalah C per A. Ya, nanti ada tambahan kalau saya punya X1 dikurang X2, jadinya apa? Plus minus akar B per A. Jadi minimal trio ini kalian harus tahu di persamaan kuadrat. Nah, ini berlaku di soal ini. Ini kan dia punya dua buah akar, namanya X1 dan X2. Kata siapa? Kata soal. Katanya solusinya X1 dan X2.
Nah, pertanyaannya X1 tambah X2. Jadi kalau misalnya sulit difaktorkan, ditanyanya X1 tambah X2, ya udah pakai rumus min B per A. Min B per A, min B per A, min 7 per 1. Jadi berapa? Min 7. Jadi kadang-kadang ditanyanya tahu gini doang, oh udah berarti min 7. Jadi nggak perlu difaktorkan. Jadi jawabannya mana? Oke ya, jadi ini ada konsep yang kalian harus ketahui, yaitu konsep persamaan kuadrat. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau kecepatan tiba-tiba kayak ini, misal tiba-tiba loh kok jadi gini kamu bilang aja ya. Boleh pakai suara ini, boleh pakai chat ya, di chat. Oke, silakan. D itu rumusnya apa ya? Gimana? D yang di X1 min X2. Oh iya, DT apa bener? Apa sih DT? Oke. Terima kasih. Ini tuh DT apa? Bisa ada yang nanya. DT diskriminan, teman-teman. B Jadi kuadrat min ya, 4AC betul. bukan? Iya, betul. B kuadrat min 4AC ya. Biar ini saya tulisin aja. B kuadrat dikurang 4AC. Tadi biar singkat sebenarnya. Nah, dikenal dengan diskriminan. Oke, betul. Atau disebut juga apa nih sini? Plus minus akar D per A. Nah. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Gitu teman-teman, silakan. Jadi disebutnya ini adalah akar D per A. DT apa gitu? DT diskriminan B kuadrat per A. Cuman karena yang kepakainya plus, ya wes min B per A ya. Ada lagi bertanya? Nggak ada, saya akan lanjutin ke requestan yang selanjutnya, yang nomor 12 katanya. Kalau nggak ada. Berapa? Oke ya, bisa ya. 11. 12. 11. Ini teh rasa-rasanya familiar dengan ini soal yang tahun kemarin banget kayaknya sih, tipikalnya, tipikal. Ini soal tahun kemarin banget. Kalau yang atas ini 2 tahun lalu kalau nggak salah, seingat saya. Nah, nomor 12. P1, P2, P3, bla 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 memenuhi bla 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 untuk setiap asli N. Berapakah nilai itu? Ya, jadi ini tadi dikasih tahu di soal rumus ini. Jadi kata soal itu juga ya. Kata soal itu katanya berlaku P N plus 2 ini sama dengan 3 dikali Pn plus 1 gitu kan, dikurangi Pn. Artinya apa? Ini tuh berlaku untuk setiap N asli. Tahu dari mana? Dari soal. Untuk setiap bilangan N asli. Ya, asli N. Asli itu berarti startnya dari berapa? Dari 3 atau dari 4 kalau bilangan asli itu? Dari 1. Oke, bilangan asli itu dari 1. Jadi pilihannya salah. 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Jadi startnya dari 1. Ya udah tinggal masukin aja. Berarti kalau misalnya, ini rumusnya diketahui di soal. Ya mau nggak mau kita masukin N-nya kalau 1 gitu. Kalau N-nya 1, jadi sebenarnya tergantung. Ini diketahuinya berapa nih? P1, P2. Nah, maka kita bisa memunculkan N-nya sama dengan 1. Biar di sini 1, di sini 2. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya startnya di sini contoh ya, ini mah contoh. Ini startnya 15, ini 16. Sebenarnya boleh aja saya masukin N-nya 15. Karena kebetulan di sini diketahuinya 1 sama 2, jadi saya coba masukin N-nya 1. Ya. Jadi kalau case kayak gini, kalau saya di sini diketahuinya P15 misal gitu ya. Ini P16. Ambil aja yang kecil biar jadi 15, biar jadi 16 kalau N-nya 15 ya. Dan seterusnya. Jadi triknya gitu. Karena di sini diketahui 1 sama 2, jadi saya masukin N-nya sama dengan 1. Jadi kalau saya masukin N-nya 1 jadinya apa? P3 dong ya. 1 tambah 2 kan 3 ya. Berarti P3 sama dengan
1 tambah 1 berapa kalau N-nya 1? 2, berarti 3P2, maksudnya 3P2 itu 3 kali P2 ya. N-nya 1 berarti dikurangi P1. Sekarang P1-nya tahu nggak? Tahu. Ya kan tadi. Kalau P2-nya tahu nggak? Tahu dari sini. Maka kita bisa substitusi jadinya 3 dikali 1, P2-nya dikurangi negatif 2. Berapa nih kira-kira kalau saya tanya langsung? Berapa? Kalian coba yang bantu jawab. Berapa? 5, Pak. 5. Ya. Jadi 3 min kali min, oh hati-hati jadi plus, jadi 3 tambah 2, 3 tambah 2 jadinya sama dengan 5. Bisa ya? Oke. Udah tahu nih P3 sekarang. P3-nya tahu, P1 tahu, P2 tahu, P3 tahu. Kita butuhnya P apa nih? P2. P2 mau udah ada di soal. Berarti P4. Oh, berarti kita pengen tahu P4. Berarti kan naik. Berarti sekarang masukin kalau N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, maka nanti jadinya apa? 2 tambah 2, jadinya P4. Gitu. Sama dengan, masukin 2 nih ke sini. 2 tambah 1 jadi berapa? 3. Jadi 3P3 dikurangi 2 masukin sini jadinya P2. Nah, maka nanti saya bisa dapetin, P3-nya berapa? Nggak ada di soal, tapi kita udah dapat. P3-nya sama dengan 5. Ini kan P3. Nah, jadinya adalah 5. Jadi 3 dikali 5 dikurangi P2. Ya, P2 itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 15 dikurangi 1, jadinya 14. Inilah P4. Nah, udah selesai. Jadi, ini itu sebenarnya tipikal soal pola. Tahu pola bilangan? 2, 3, gitu kan, 5, 8. Ini kan maksudnya ada polanya. Dan seterusnya. Biasanya kalau ditanya kan ada soal kayak gitu kan. Nah, ini adalah variasi lainnya. Mungkin terlalu mainstream ini soalnya bentuk yang begini-begini. Dari zaman saya itu ada tuh, atau di soal-soal psikotes biasanya selalu seperti itu, dibikin variasi seperti ini. Sebenarnya konsepnya mirip. Cuman masukin 1, jadi berapa? Masukin 2. Udah deh selesai. Yang ditanya apa? 4. P4 yang ditanya. Ini kan? Yang ditanyanya P4. P4-nya berapa berarti? Sama dengan 14 dikurangi 4 dikali P2. P2-nya berapa? P2-nya 1. Berarti sama dengan 14 dikurangi 4. Jadinya 40. Itu soal nomor 12. Ada pertanyaan dulu? Ini lebih ke pola bilangan, tapi dalam bentuk fungsi dianya. Kalau nggak ada, saya akan lanjutin. Nomor 8, Pak. Kalau boleh, boleh lah ya. Kalau nggak boleh ya. Nomor 8 nggak boleh ya. Itu urusan kalian. Enggak ada. Kita di sini diskusi. Jadi kurang lebih kalau ada yang belum paham, silahkan tanyain ya. Boleh kayak nanya kayak tadi. Kalau gini gimana kamu, Am? Kalau gini gimana? Boleh. Jadi nggak harus mengerjakan soal ini aja. Jadi kadang saya kalau ini misal ya, kayak tadi saya cerita ya. Kalau diketahuinya P15 gimana? Nah, biasanya nanya juga harus yang naik ya. Biasanya kita butuhnya P misal 18 gitu. 15, 16. Oh, berarti masukin 15, masukin 16, masukin 17 sampai 18. Tapi kan bikin soal juga harus manusiawi. Ini ditanyanya adalah P20 lah. Saya masukin 20. Agak susah juga ya. Karena polanya ini agak tidak aritmetik atau tidak geometri polanya. Jadi kalau aritmetik kan geometri kita udah terbiasa dengan polanya ya. Nah, kalau misalnya ini tidak aritmetik sama geometri, memang sih ada polanya, cuman ya gitu deh. Perlu dipelajari lebih khusus. Nah, sekarang saya lanjutin di soal nomor 8 deh. Teman-teman sekarang udah banyak yang nanya nih, nomor 8, nomor ini. Oke, nomor 8 dari mana? Nomor itu di awal. Oke, ini adalah soal tentang perbandingan, teman-teman. Nah, perbandingan itu ada yang, ini mudah-mudahan saya sengaja ini agak-agak slow biar bahasa saya agak mudah dipahami. Jadi ini ada perbandingan, ada namanya perbandingan berbanding lurus sama berbalik nilai. Nah, jadi ini sebenarnya ada typo sepertinya ini seorang pemborong tiba-tiba ada siswa jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah ini kayaknya gitu deh. Ini agak nyambung. Seorang pemborong mampu menyelesaikan. Jadi kalau saya bisa tulis, saya suka nulis bikin, kalau ada soal kayak gini, saya suka bikin kayak gini. Dapat menyelesaikan 49 hari, saya suka bikin kayak gitu, dengan 72 pekerja. 72 pekerja, ini menyelesaikan
pekerjaannya. Jadi ini sebuah pekerjaan. Satu pekerjaan. Jadi sebuah pekerjaan bisa diselesaikan oleh 72 pekerja dalam waktu 49 hari. Saya suka bikin panah-panah gini. Nah, terus habis itu apa? Karena suatu hal setelah berjalan selama 20. Jadi saya tulis di sini setelah 21 hari, berarti sisa harinya tinggal berapa? Kalau setelah 21 hari. Sisa harinya tinggal berapa? 20. Jadi setelah 21 hari, jadinya 20 saya tulis di sini. Jadi setelah 21 hari, artinya setelah 21 hari itu tinggal 49 kurang 21 kan ya, atau 28 hari lagi kan gitu ya. Berarti kalau saya tulis itu gini, 28 hari bisa diselesaikan oleh 72 sama orang ya, 72 pekerja, tapi bukan satu pekerjaan, tapi menyelesaikan sisanya ya. Menyelesaikan apanya? Sisanya harusnya. Ini harusnya kayak gini ya. Ini harusnya kan gitu ya. Jadi setelah 21 hari, oh berarti tinggal 28 hari dong ya. 28 hari, 72 pekerja ini mengerjakan sisanya. Nah, faktanya agar pekerjaan diliburkan. Jadi ini tuh tadi ada sebuah case lagi. Jadi ini adalah yang pertama, ini adalah kasusnya. Nah, ini ada kasusnya lagi katanya pekerjaan diliburkan kalau liburkan 7 hari berarti sisa harinya tinggal berapa? Berarti tinggal 21 hari lagi, betul ya? Kan libur 7 hari, wah tinggal 21 hari. Artinya dengan waktu 21 hari, pasti pekerjanya akan bertambah dong ya, supaya lebih bisa dikerjakan. Jadi pekerjaannya pasti akan berubah di sini untuk mengerjakan sisanya. Kebayang gitu maksud saya? Jadi sebenarnya kata kuncinya tuh sebenarnya ini ya, kalian nanti kalau ngerjain nggak usah ditulis kayak saya. Nggak usah ditulis setelah 21 hari, biar ada catatan buat kalian. Jadi frame pertamanya adalah ini. Setelah 21 hari, frame keduanya ini. Pekerjaan diliburkan, frame ketiganya ini gitu loh. Ngerti? Nah, nanti tinggal membandingkan frame kedua sama frame ketiga. Jadi karena dia kan ngerjain sama-sama ngerjain sisanya. Nah, kita misalin aja, misal ini misal M gitu ya. Boleh M. Nah, cuman kita harus tahu ini perbandingannya terbalik atau berbanding lurus. Taunya dari mana? Logik aja. Supaya kan waktunya makin singkat nih, berarti pekerjaannya makin sedikit apa harus makin banyak biar selesai tepat pada waktunya, logiknya. Makin banyak, Pak. Makin banyak. Aneh, waktunya makin dikit, tapi pekerjaannya makin banyak. Berarti disebutnya berbanding terbalik. Jadi kalau berbanding terbaliknya apa? Atas banding bawah. Gimana ya saya tulisnya? Atas banding bawah. Jadi kalau misalnya berbanding terbalik itu bawah banding atas. Gitu. Ini berbanding terbalik. Nah, jadi maksudnya gimana sih kamu ambilnya ya? Kita lanjutin. Jadi maksudnya 28 hari berbanding 21 hari. Berbanding terbalik itu ya. Ini sama dengan, nah kalau lurus 72 per M. Ini terbalik, berarti M per 72. Udah selesai. Jadi kita bisa tahu M-nya ya. M-nya itu jadi berapa nih? Tinggal kali silang ya. Ini berapa sih sederhananya? Bagi 7 deh. Bagi 7 berapa nih? Bagi 7. 4/3. 7, 4 per 3 ya. 4 per 3 ya. Nah ini 72 dibagi ini berapa? 24 ya. Kalau dikali 4 berapa? 48, 96 ya. Berarti saya bisa dapetin M-nya sama dengan 96 per pekerja. Nah, tapi hati-hati. Ini itu adalah harusnya jadi 96. Tapi kadang suka nanyanya itu adalah berapa tambahnya. Coba kita cek. Nah, ini kan berarti benar nih. Jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Yang harus ditambahin. Jadi pertanyaannya jumlah pekerja yang harus ditambahin. Berarti yang tinggal 96 dikurang 2 aja, Pak. Betul. Berarti jumlah pekerja yang perlu ditambahinnya berapa? Tambahan pekerjanya sama dengan 96 tinggal dikurangi 24. Berarti sekitar 24. Betul. Kurang lebih begitu ya.
Sip ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa paham maksud saya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tak ada, saya lanjutin nomor nomor berapa nih? 13 katanya. 13 Pak. Saya sambil menyiapkan 13. Oke, 13 nih katanya, ada yang nanya nomor 13. Udah, nomor 8 ada yang mau ditanyain teman-teman tentang perbandingan. Jadi case lain, jadi kalau pokoknya dia perbandingannya ini berbanding terbalik ya. Jadi perbandingannya terbalik. Ini perbandingan berbalik nilai. Terbalik. Jadi terbalik ya. Jadi ini perbandingannya terbalik. Nah, kalau misalnya perbandingannya lurus, contohnya apa? Ya, misal contoh apa ya contohnya? Banyak sih kalau perbandingan lurus. Biasanya kalau ini kan ngomongin pekerja dan hari. Jadi kalau makin banyak pekerja, dia waktunya makin dikit. Jadi itu berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus tuh kayak misal saya menggunakan 3 liter bensin untuk keliling kota Bandung sejauh misal berapa ya 40 km misal gitu. Nah, kalau misalnya saya punya 2 liter, saya cuma bisa nyampe berapa kilometer. Nah, ini perbandingannya lurus ya. 3:2 sama dengan 40 banding X kalau ini. Jadi atas bawah, atas bawah. Kalau ini mah atas bawah, bawah atas ya. Ini mah case lain ya. Jadi biar yang namanya soal kan pasti berubah lagi. Jangan-jangan berubah lagi. Jadi kalian harus tahu juga. Gitu ya. Nah, terus nomor berikutnya nih teman-teman. Nomor 13 katanya requestan teman-teman yang lain. Nah, di sini ada namanya pemetaan, ada yang namanya pemetaan. Jadi kalau misalnya di bab relasi dan fungsi ada yang namanya relation, ada yang namanya pemetaan atau function. Jadi logikanya gini deh, relasi. Kalau berrelasi itu kan hubungan. Maksudnya kita punya link dengan siapa aja, berrelasi dengan siapa aja. Nah, semua ini disebutnya relation. Jadi relation itu bebas. Tapi kalau pemetaan dia tuh nggak boleh seenak-enaknya. Ya, jadi definisinya adalah kalau pemetaan itu adalah memetakan. Jadi kalau himpunan A ke himpunan B, artinya seluruh anggota A itu harus dipasangkan dengan satu nilai di B. Jadi harus satu pasangan di B. Yang kiri itu nggak boleh selingkuh, tapi kalau kanan nggak masalah gitu. Apa ya selingkuh? Jadi bahasanya salah. Maksudnya apa ya? Ya gitu deh. Jadi coba kalau kita lihat yang nomor 1 ini dia apa nih namanya himpunan memetakan A ke B bukan? Iya. Kenapa dia bisa memetakan A ke B? Ini kok nggak ada. Kenapa bisa memetakan A ke B yang ini? Karena seluruh A-nya terisi masing-masing satu. Jadi kalau misalnya kayak gini dia bukan pemetaan. Namanya relation aja hubungan gitu ya. Jadi satu orang dengan banyak orang itu namanya relation. Tapi kalau misalnya satu orang sama satu orang itu namanya pemetaan, memetakan. Misal ini saya, ini ibu saya. Oh, berarti ini adalah memetakan antara anak dan ibu. Jadi kan ibu kan nggak banyak ya, satu gitu. Nah, gitu kurang lebih. Jadi harus satu-satu. Nah, tapi kalau misalnya boleh nggak sama bagian ini? Ya boleh aja. Mungkin ini adik saya ya. Gitu. Ini saya, ini adik saya. Apa hubungannya? Kami berdua anaknya ibu gitu loh. Jadi boleh aja. Kalau bagian ini boleh double gini. Tapi bagian yang ini nggak boleh terisi double. Contohnya kayak gini. Ini tuh salah ya. Nah, ini salah ya. Oke ya. Jadi salah. Jadi salah. Bagian ini salah benar? Salah nih pasti. Karena ini ada 3 gini. Kalau yang nomor poin 1 sama 3 benar nggak? Ya benar ya. Ini emang jawabannya ya. Jadi karena dia itu bagian kirinya terisi cuma 1 ya. Dan menghasilkan salah satu nilai di bagian yang kanan. Tapi terserah mau sama, mau beda, ya nggak masalah. Ya logikanya kayak tadi lah. A itu Muam. B, misal siapa ya di sini. B, Tegar gitu. C, adik saya misal siapa. Si Anu lah. Nah, jadi saya sama Muam hubungannya apa? Ini ibu saya. Berarti keduanya anak ibu saya. Nah, kalau siapa Tegar tadi ya, anak ibunya. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh.
Jadi kalau pemetaan ciri-cirinya bagian yang kiri nggak boleh ada yang double. Jadi kadang keluarnya itu waktu kemarin itu dalam bentuk fungsi. Ya, jadi grafik, sorry. Nah, grafik berikut ini memetakan X ke Y gitu. Manakah yang disebut memetakan X ke Y? Jadi ini adalah X, ini adalah Y. Ini memetakan X ke Y nggak? Iya. Kenapa? Karena kalau X-nya 1 di sini, misal X-nya di sini, ini akan menghasilkan Y-nya di sini gitu. Kebayang nggak? Kalau X-nya di sini akan menghasilkan Y-nya di sini. Jadi dia itu si X-nya di ini nggak mungkin double. Ya cuma 1X gitu. Nah, yang bukan memetakan X ke Y yang mana? Contohnya kayak gini. Ini bukan memetakan X ke Y. Jadi ini kan A ke B. Nah, saya X ke Y. Jadi memetakan X ke Y. Ini kan X-nya cuma 1 kan? Di sini memetakan hasilnya di sini. Ini metain ke sini kan gitu ya. Nah, kalau saya contohin yang bukan pemetaan dari X ke Y yang gimana? Macam gini. Nah, ini dia tidak memetakan X ke Y. Tidak memetakan X ke Y. Ya. Awas, nanti Y ke X dia memetakan soalnya. Jadi X ke Y nggak memetain. Kenapa? Karena kalau saya tarik ya, ini kan X ke Y itu startnya di X ya. Saya tarik. Nah, ini tuh dia tes apa ya? Bahasanya apa yang bagus ya? Kalau selingkuh agak kurang bagus ya. Jadi dia tuh double gitu. Jadi ke sini iya, ke sini iya. Ke sini iya, ke sini iya. Baik nggak? Kan harusnya kalau memetakan tuh kan harus satu-satu gitu. Nah, gitu kan? Jadi harusnya kan kalau di sini X pasangannya sama Y, kalau di sini X pasangannya Y. Nah, kalau ini mah enggak. Ini X tuh bisa berpasangan sama yang atas sama yang bawah. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi ini bisa memetakan, ini tuh memetakan X ke Y. Kalau ini tidak memetakan X ke Y. Nanti kalau dibalik, dia metain Y ke X nggak yang ini? Iya, karena kalau startnya dari Y, dia cuma satu titik potong di sini. Bayang nggak? Cuma satu titik potong. Kalau dari Y ke X, jadi kalau startnya di Y, dia cuma berpotongannya satu titik. Dia cuma berpotongannya satu titik. Nah, kalau misalnya dari X ke Y, saya bikin garisnya ini, tegak, dia berpotongannya di 2 titik. Maka kalau berpotongannya di 2 titik ini, dia bukan pemetaan X ke Y. Jadi tergantung acuannya juga nanti. Jadi soal ini tuh basically-nya gini. Nah, tapi pernah keluar soal SBMPTN bentuknya kayak gini. Ya ini sekedar informasi aja. Jadi ya ininya harus bisa, ininya harus bisa. Ada yang tanyain dulu nggak? BTW kita sampai jam berapa ya? 11.15 ya? Oke, masih banyak waktu. Nomor 13 udah sih. Kalau nggak ada yang nanya lagi ya. Kalau ada yang nanya lagi boleh, silakan. Nomor 10 katanya. Oke, soal nomor 13 nggak ada? Ada yang nanya? Maksudnya memetakan X ke Y, Y ke X, X ke Y. Enggak, Pak. Enggak ya? Pak. Kenapa? Belum ada, Pak. Belum ada. Oh ya, saya pengen nanya deh. Dari keempat gambar ini, manakah yang memetakan B ke A? Memetakan B ke A. Mana yang memetakan B ke A? Nomor 4. 4, Pak. Nomor 4, betul ya. Yang ini barangkali? Yang nomor 1? Enggak. Kenapa enggak? Ada yang Karena selingkuh. B ke A Kayaknya dia enggak kan ada. 2 gitu ya. Terus si D-nya ini dia kosong. Nah, kalau yang 2, dianya F-nya 2 nih. Kalau B ke A itu enggak, bukan pemetaan. Ini 3. Gitu ya, betul ya, 4. Jadi awas hati-hati A ke B, B ke A, awas bisa jadi dibalik kan. Kan jadi kepikiran kan saya. Pikiran bikin soal. Oke, nomor berikutnya nomor 10 adanya.
Ini soal tentang matrix. Jadi yang 2 years ago lah ya. Jadi dua tahun yang lalu tuh kalau nggak salah ya munculnya keluar di TPS kuantitatif itu. Jadi ada soal tentang TPS yang seperti ini, aku ada sama dengan alfa dan seterusnya lah. Berapakah alfa per beta? Ya mau nggak mau ini mah kita harus mengetahui konsep dari matriks. Jadi sebenarnya soal matriks itu ya, mungkin kalau kalian udah belajar belum sih yang soal matriks di sekolah? Udah Pak, udah. Udah Cuma saya kelas. mau nanyanya Pak, kan kalau soal matriks tuh identiknya kalau mau ngitung matriks tuh kan lama Pak, harus benar-benar pakai Ya. rumus matriks kan. Ya. Sedangkan rata-rata kalau di UTBK kan soalnya kayak persamaan gitu Pak. Saya pikir ada cara yang cepatnya gitu nggak Pak? Buat Kalau ngalin. tergantung juga sih, tergantung juga. Kayak misal beberapa soal matriks memang ada triknya. Kayak misal berkaitan dengan determinan, itu ada kasus khusus yang dibikin kayak gitu. Tapi memang kalau yang keluar beberapa 2 tahun ini khususnya ya soal matriks itu lebih ke ngaliin, tapi emang nggak terlalu ngaliin, susah juga sih. Nah biasanya kayak tadi ditanya adalah jumlah, habis itu kan jadi persamaan kuadrat tuh. Nah ditanya adalah jumlah akar-akar, jadi X1 tambah X2 min B per A gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya matriks ini memang triknya itu ada di determinan sih. Kalau trik itu determinan. Tapi kalau soal kayak gini nih nggak ada triknya sama sekali. Jadi mau nggak mau kita harus ngaliin. Jadi kalau misalnya Tetap harus hitung manual ya. apalagi bentuknya penjumlahan, itu nggak ada triknya. Kalau Oh. bentuknya perkalian dan ngomongin masalah determinan itu ada sifatnya. Itu zaman-zaman mungkin sebelum UTBK ya, sebelum berbagai basis komputer itu keluarnya yang kayak gitu. Jadi dianya determinan. Emang ada triknya itu kalau determinan. Jadi kalau misalnya determinan A sama dengan 3. Kalau determinan 2A berapa? Kalau determinan A 3, determinan 2A berapa? Ada yang tahu nggak? Tinggal dikali aja 6 berarti ya kayak. Nah, enggak gitu. Oh enggak. Enggak gitu. Nah, jadi nanti ada triknya. Tergantung ordo. Kalau ordonya 2 kali 2, jadinya 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, Kalau ya itu ordonya maksud saya 3 kali trik 3, gitu, Kak. tinggal kayak gitu. Nah, itu ada determinan memang sifatnya. Oh, berarti Beberapa hanya kasus. determinan ya? Beberapa kasus determinan itu banyak digunakan di soal SBMPTN saya nyebutnya ya. Karena di UTBK memang saya ngelihatnya kayaknya biar basically kalian paham dengan konsep jumlah dan kali tapi secara cepat. Dulu jadi ingat saya zaman kuliah juga gitu. Pertama kali belajar namanya metode elemen hingga. Tapi intinya adalah belajar matriks. Ya gitu, nguli. Jadi apa ya? Nguli. Jadi kayak ngaliin ordonya 8 kali 8, mantap tuh. Belum pernah ya ngerjain ordo 8 kali 8. Dulu saya 8 kali 8. Oke, balik lagi ke sini. Jadi mau nggak mau kita harus ngaliin. Jadi apa sih definisi A kuadrat? A kuadrat itu awas jangan gini ya, A kuadrat A-nya ini. Berarti kalau saya kuadratin jadinya apa? Jadinya 4, 9, 1, 4. Ada yang gitu kan? Enggak ya, definisi kuadrat itu adalah perkalian. Apa sih definisi 2 kuadrat? 2 kuadrat itu 2 kali 2. Kalau 3 kuadrat, 3 kali 3. Kalau 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Jadi kalau ada A kuadrat, jadinya 2, 3 min 1 min 2. Ini harus saya kali dengan 2, 3 min 1 min 2. Nah ini kalau saya kali jadi berapa? 4 kurang 3, 1. Yes. 4 kurang 3, terus sampai mana? Sampai kurang 1. 6 dikurang 6 jadinya 0. Ini kalau saya kali jadi apa nih? Min 2 ditambah 2 jadinya 0. Min 3 ditambah 4 jadinya 1. Oh, jadinya identitas. Nah, ini udah unik ya. Jadi bentuknya unik. Jadi ternyata A kuadrat ini jadinya identitas. Tapi apakah ada ciri-ciri khas tertentu? Ya, sebenarnya enggak ada sih. Jadi ciri khasnya ya harus nyari inverse dulu. Oh, berarti kalau misalnya dianya kalau dikali jadi identitas ya berarti. Cuman ini ya harus begini sih. Ternyata uniknya ini. Ya tinggal masukkan ke persamaan yang ini. A kuadrat itu sama dengan apa? Berarti 1, 0, 0, 1. Ini sama dengan alfa kali A. Jadi kalau alfa di sini itu konstan. Kalau konstan dikali matriks, dia masing-masing ada unsur konstannya. Jadi kalau saya tulisin jadi 2 alfa, 3 alfa gitu. Min alfa, terus apa lagi? Min 2 alfa ya. Ditambah beta B. Ya, berarti jadinya 6 beta. 12 beta. Terus apa lagi? Minus 4 beta. Min 10 beta.
Ya udah tinggal cocok-cocokin. Nah, kalau saya pilihnya yang 0 dulu. Jadi kalau yang 0 tuh minta yang bawah ini 0. Min alfa, min 4 beta itu harus sama dengan 0. Maka dari sini saya bisa dapetin alfanya sama dengan minus 4 beta. Boleh nggak saya pakainya bagian yang ini 3 alfa tambah 2 beta? Boleh juga sih. Tapi pasti sama. Nah, satu lagi adalah bagian yang inilah. Atau bagian yang minus. Saya anti. Kalau minus agak males ya. Jadi saya pakai yang satu aja ya. Jadi satu itu sama dengan apa nih? 2 alfa ditambah 6. Nanti alfanya bisa disubstitusi ke sini, jadinya 1 sama dengan berapa? Minus 8 beta ditambah 6 beta. Nah, dapatlah dari sini saya bisa dapetin minus 2 beta, betanya setengah, tapi minus. Yang tanya apa? Oh, alfa per beta. Sebenarnya kalau alfa per beta mah nggak usah di gini juga bisa ya. Jadi tapi mau gini juga boleh sih. Bagiin aja langsung nih. Bagiin. Ya tergantung, kata saya juga, kadang kita kan kalau udah ngerjain kasihkan apa tuh yang tanya alfa per beta, bagiin aja langsung. Alfa per beta berapa? Ini sempat ya. Gitu ya teman-teman. Tapi pengen nyari alfanya gimana? Ya kayak tadi ya. Kalau pengen nyari alfa gimana? Cariin substitusi, dapetin alfanya berapa, betanya berapa, terus Pakai rumus manual berarti ya. Oke. persamaan linear dua variabel, eliminasi atau substitusi ya. Ya soal juga kadang gitu kan. Jadi kayak macam gini. Yang tanya alfa per beta, jadi tinggal balikin aja, bagi aja. Ngerjain soal ini kan nggak akan semenit kayaknya. Kalau kalian nggak sambil ngomong ya. Kalau ngerjain jangan kayak saya sambil ngomong gini. Jadi langsung hitung. Oke gitu teman-teman, kalau ada yang mau ditanya atau ada yang mau sharing boleh deh. Ada yang punya cara lain boleh. Cuman saya sih ya kebayangnya gini. Jadi kalau sifat matriks itu lebih ke nguli sifatnya. Jadi saya ya gitu, saya pernah kuliahnya begitu. Ngerjain 8 order 8 kali 8 gitu. Kalau ujian 2 soal, nilainya kalau nggak 0, 50, 100. Jadi kalau udah salah di tengah udah aja stres. Ujiannya berapa jam ya? 3 atau 4 jam ya? 3 jam. Ya gitu deh. Kalau ini lebih ke rada-rada nguli gitu. Oke teman-teman, itu soal nomor 10. Nomor selanjutnya adalah soal nomor, wah belum ada lagi. Jadi nomor apa lagi yang kira-kira mau ditanya ini? Ada yang ditanya lagi nggak? Kalau nggak ada, berarti saya harus nanya nih. Saya harus nanya. Jadi kalau nggak ditanya, saya nanya balik. Boleh lihat soal-soalnya lagi nggak, Pak? Oh boleh, boleh. Ada yang mau, oh soal-soalnya ya? Nih. Ini udah tadi tuh. Yang udah-udah saya tandain ya. Ini udah. Mana lagi tadi yang udah? Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Nomor awal-awal ini ya. Mungkin nomor 19 juga bisa dibahas, Pak. Oke, nomor 19 katanya. Tapi di sini ada yang pada ngechat. Oke, saya nomor 19 dulu aja ya, coba ya. Yang agak besar lah gambarnya. Oke, kalau nomor 19 ini dia konsepnya adalah eksponen ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu sifat-sifat eksponen. Konsepnya adalah eksponen. Diketahui nilai X memenuhi bla bla bla, manakah hubungan benar antara kualitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi ini konsepnya bukan hanya eksponen dan logaritma ya. Jadi kita perlu beberapa case tentang logaritma. Jadi kalau saya punya A log B gitu ya, sama dengan C, maka ini berlaku jika dan hanya jika. Jadi maksudnya berlaku kiri kanan ya. Kalau di kimia tuh apa namanya, kesetimbangan ya, apa ya, bolak-balik gitu, reaksi bolak-balik ya di kimia. Udah lupa sih saya.
Jadi kalau saya punya A log B sama dengan C, maka nanti yang namanya B itu sama dengan A pangkat C. Jadi kalau B-nya A pangkat C, C-nya turun jadinya C. Jadi yang diingatnya ini. Berarti kalau ada di soal ini itu berarti kalau di soal ini berarti ini itu sebagai apa? A ya. Kalau ini sebagai apa? B ya. Kalau ini sebagai apa? C. Jadi di sini itu nanti adalah ini sebagai A, ini adalah sebagai B, ini adalah sebagai C gitu. Di rumus yang saya tulis ini. Terus gimana? Terus ya gitu deh. Kayaknya saya tulis ini. Terlalu jauh. Terus gimana dong? Nah, jadi kita akan mulai. Berarti nanti B-nya sama dengan A pangkat C. B itu apa? B itu 16 pangkat. Gitu. Jadi kalau mau saya uraikan, jadinya 16 pangkat X min 4. Ini ada akar lah, gitulah saya tulis dalam bentuk akar. Ini sama dengan 64 pangkat setengah. Gitu ya? 64 pangkat. Ini konsep yang pertama. Setengahnya dijadiin akar kan ya berarti ya kayak. Siap, betul, boleh. Boleh nggak 64 pangkat setengah itu jadinya akar 64? Akar 64, iya benar. Nah, terus abis itu kan kita bisa cocokologi ya. Ini kan ada akar bala-bala, ini ada akar gehu gitu kan. Udah pada sarapan tuh, udah siang. Akar bala-bala ini akar gehu, ya berarti kan dalamnya bala-balanya harus sama kayak gehu gitu kan. Maksudnya akar bla bla bla, akar bla bla bla, oh dalamnya pasti harus sama. Maka nanti kita bisa simpulkan dia harus sama ya. Nah, ini 16. Nah, biasanya namanya adalah persamaan eksponen. Jadi kalau persamaan eksponen itu konsepnya adalah ini enaknya di sini aja, ini bagian konsep. Ini khusus konsep di sini. Nah, konsepnya apa aja? Nah, di eksponen itu jadi kalau saya punya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka kesimpulannya adalah apa? Karena dianya A-nya udah sama, ini A-nya nggak boleh dicoret. Kesimpulannya adalah fx-nya sama dengan gx. Oh, saya A-nya nggak dicoret. Ini pernah kejadian A-nya dicoret dulu. Oh, saya ngerti. Berarti ini dikonversi ke ini ya 4 ya, A ya? Yes. Boleh A-nya 4, jadi 4. bebas. Ya, boleh. Boleh 4. Pangkatnya Ya, itu, jadi nanti tinggal disesuaikan aja berarti ya. Oke. Jadi mau 4 boleh, mau 2 boleh, terserah. Ini kebetulan 16 itu 4 pangkat 2 ya. Jadi terus ada beberapa konsep eksponensial yang kamu harus tahu sih. Jadi kalau saya punya A dipangkatin apa ya, di akar pangkat M gitu ya. Nah, ini bisa saya tulis A pangkat N per M. Nah, tapi kalau saya punya A pangkat M, saya pangkatin M jadinya A pangkat NM gitu ya. Ya kurang lebih gitulah. Nah, ini kan 16 itu kan sama dengan 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2, berarti boleh nggak saya tulis gini? 4 pangkat 2 dikali, berarti kan dipangkatin X min 4, berarti pangkatnya dikali ya. Nah, akar pangkat itu dia dibagi. Jadi per 2. Boleh ya? Nah, ini bakal sama kayak ini 4 pangkat 3, berarti jadi 4 pangkat 3 per 2 juga ya. Nah, tadi per 2-nya udah hilang ya. Jadi kita Kenapa ada per 2 lagi ya, Kak? Iya, makanya. Saya tuh tadi tidak fokus ya. Jadi kan tadi akar-akarnya kan tadi saya simpulannya gini tadi deh. Oh, berarti ini jawabannya P dan Q-nya sama ya, 2 kayak kali X min